Pemirsa, Anda menyaksikan The Insight Report bersama saya, Shani Alatas. Pemerintah kembali meluncurkan bantuan subsidi upah atau BSU bagi para pekerja bergaji di bawah 3,5 juta rupiah. Bantuan ini menjadi bagian dari 6 insentif ekonomi yang sedang disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Simak laporan Insight jurnalis CNBC Indonesia Salma Wijaya dan juru kamera Tomo berikut ini. Kembali meluncurkan bantuan subsidi upah atau BSU yang akan disalurkan pada 5 Juni 2025 mendatang. Namun, sebetulnya apa itu bantuan subsidi upah atau BSU dan bagaimana skema bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia ini? Mari kita bedah bersama. BSU atau bantuan subsidi upah yaitu bantuan uang tunai yang diberikan pemerintah kepada pekerja atau buruh yang memenuhi syarat, dan bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi pekerja terutama selama masa sulit atau kondisi ekonomi tertentu. Namun, BSU ini bukanlah yang pertama kali bahwa BSU ini pernah diluncurkan sebelumnya, yakni pada pandemi COVID-19. Di tahun 2020 lalu, BSU tahap pertama diberikan senilai 1,2 juta kepada pekerja dengan upah maksimal 5 juta rupiah. Dan pada tahun 2021, BSU juga diberikan sebesar 500.000 per bulannya dengan upah maksimal 3,5 juta atau di bawah UMP. Dan pada tahun 2022 atau setahun setelahnya, BSU diberikan sebanyak Rp600.000 diberikan satu kali kepada pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta atau di bawah UMP. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para pekerja dengan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID-19. Namun sementara itu di BSU 2025 ini tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli di masyarakat sebagai respon terhadap tekanan konsumsi domestik yang tak kunjung pulih, karena setidaknya pada triwulan 2 ini, tahun ini hampir tidak ada momen musiman yang biasanya mendongkrak belanja masyarakat, yakni di momen Lebaran maupun Ramadan. Namun meski sama-sama bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Indonesia, namun apa sih yang menjadi pembeda antara BSU pada saat pandemi COVID-19 dan juga BSU 2025 ini? Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni Erlangga Hartarto mengatakan nantinya skema pemberian BSU ini akan serupa dengan BSU di masa pandemi, yakni diberikan bantuan kepada masyarakat yakni dengan gaji maksimal 3,5 juta. Namun hanya saja bantuan kali ini akan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan bantuan pada masa COVID-19. Erlangga juga menambahkan pemerintah juga akan memberikan 6 paket insentif ekonomi lainnya kepada masyarakat dengan berbarengan dengan BSU ini. Namun apa saja 6 insentif ekonomi yang diberikan oleh pemerintah ini? Yang pertama ada diskon transportasi, dan yang kedua ada tarif listrik, dan yang ketiga ada potongan tarif tol, tambahan alokasi bansos, bantuan subsidi upah atau BSU, dan perpanjangan program diskon iuran JKK atau diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Dan selain dari itu juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan bahwa pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, besaran BSU pada 2025 ini dirancang lebih kecil dibandingkan dengan saat masa pandemi, namun tetap efektif untuk mendukung daya beli masyarakat. Namun sampai saat ini pemerintah masih merancang ketentuan teknis penyaluran BSU termasuk besaran anggaran yang akan dilokasikan. Hal ini disampaikan oleh Erlangga usai rapat koordinasi di Jakarta pada Sabtu 24 Mei 2025 lalu.
Namun, apa saja sih dampak BSU yang sebelumnya diberikan pada masa pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? Di dalam evaluasi sendiri terhadap BSU yang disalurkan pada masa pandemi menunjukkan bahwa program ini berhasil menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga. Hal ini berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional di tengah tekanan akibat pandemi, di mana Institute for Development of Economics and Finance melakukan kajian empiris dengan mengumpulkan data primer melalui survei kepada para penerima, yakni di 2021 lalu manfaat BSU sendiri selama 2 bulan dengan sampel 1.500 responden yang berada di 33 provinsi di Indonesia sendiri. Hasilnya lebih dari 70% responden mengatakan bahwa BSU membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama yang bersifat pokok seperti pangan, listrik, dan air, serta kebutuhan sekolah anak dan kesehatan pada masa pandemi saat itu. Meskipun dirancang bermanfaat, program BSU 2021 masih jauh dari kata sempurna. Salah satunya permasalahan utama pada kegiatan BSU ini adalah survei terhadap respondennya, yakni disebabkan oleh banyaknya responden yang berhak mendapatkan BSU belum mendapat BSU pada 2021 lalu. Namun, kendati demikian, kami berharap bahwa peluncuran BSU di 2025 ini dan paket stimulus ekonomi lainnya mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global pada saat ini dan tentunya mendongkrak perekonomian Indonesia. Demikian dari laporan kami dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Tomo, CNBC Indonesia, Beyond Business.